wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurfahani Putri dari kelas A2 PG PAUD Universitas Islam Nusantara. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah TIK. Ini saya akan membahas Q&A tentang apa sih itu PAUD? Apa sih PAUD itu penting gak sih gitu? Di sini saya akan membahas semua itu pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda di rumah. Apa sih itu PAUD? Saja. PAUD itu merupakan ruang ekspresi yang dapat membantu proses perkembangan anak lebih optimal. Tujuannya adalah untuk membentuk anak yang berkualitas sebelum memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak. Jadi secara garis besarnya itu PAUD itu pondasinya, kalau bikin rumah pondasinya dulu mempersiapkan agar si anak tuh gak shock pas waktu masuk ke sekolah dasar. Anak tuh jadi dibentuk dulu karakternya seperti apa di PAUD itu, nah gitu. Jadi mempersiapkan untuk sebelum ke jenjang yang ke sekolah dasar itu gitu. Jadi PAUD itu penting banget. Nah, pertanyaan yang kedua itu kenapa sih PAUD itu penting? Jadi emang PAUD itu sangat penting gitu ya, karena masa anak usia dini itu merupakan masa emas perkembangannya. Banyak pengalaman yang diperoleh anak melalui panca indera akan membuat jaringan otak menjadi subur dan berkembang. Kualitas otak anak dipengaruhi oleh faktor kesehatan, gizi, dan stimulasi atau rangsangan yang diterima anak setiap hari melalui panca indera. Rangsangan yang diterima di program PAUD membuat anak siap mengikuti pendidikan selanjutnya. Jadi emang masa anak usia dini itu masa golden age gitu ya. Jadi kalau masih anak-anak, masih otaknya masih fresh gitu, masih bagus, masih baik ingatannya gitu. Jadi emang sangat penting PAUD itu ya, bunda-bunda di rumah. Terus ada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana akibat apabila anak kurang memperoleh layanan PAUD? Karena anak itu pasti akan shock gitu ya, akan kok gini gitu ya kalau nggak masuk dulu ke PAUD, ke sekolah, ke TK gitu ya, nggak belajar dulu PAUD, pendidikan anak usia dini ini. Pasti anak itu shock, kaget, terus gimana, atau bisa jadi si anak tuh insecure bahasanya, karena beda gitu dari anak-anak yang lain. Terus akan tergusur gitu si pembelajarannya gitu. Si anak teh pokoknya mah balik lagi ke nomor 2 itu. Emang PAUD itu penting jadinya tuh. Pokoknya jadi emang si anak tuh harus memiliki fondasi dasar banget gitu sebelum ke sekolah dasar. Pokoknya harus banget PAUD dulu gitu. Sekarang tuh tahun sekarang tuh emang PAUD itu diwajibkan untuk
Terus ada lagi nih, bagaimana cara meyakinkan bahwa PAUD itu penting? Di era digital sekarang, pasti bunda-bunda sudah tahu gitu ya, gampang tinggal searching gitu ya, atau bisa kan ada nih kalau orang tua 1, 2, 3 gitu yang masih menganggap PAUD itu cuman bermain. Padahal enggak, PAUD itu untuk membentuk karakter si anak gitu. Jadi PAUD itu emang penting, balik lagi emang penting PAUD itu. Terus kayak orang tua yang jangan sekolah PAUD gitu, kita bisa sebagai pendidik, kita itu harus bisa meyakinkan orang tua face to face dengan orang tua gitu ya, yakinin bahwa PAUD itu penting Bu gitu. Terus menjelaskan gitu kepada orang tuanya, yakinin seyakin-yakinnya pokoknya main ke orang tuanya, ke orang tua tuh gitu ya. Jadi biar si anaknya tuh punya bekal gitu untuk ke sekolah dasar tuh. Jadi kita sebagai pendidik harus ngejelasin yang benar-benar ke orang tua yang gak ngerti gitu kan ya, banyak 1-2 gitu ya orang tua yang masih menganggap PAUD itu hanya bermain-main saja. Padahal kan enggak, PAUD itu sekarang sudah mengenalkan huruf gitu, angka, apalagi sambil sekarang tuh banyak yang bisa baca juga anak-anak tuh. Terus ke sekolah dasar tuh jadi tinggal mengembangkan saja gitu. Terus karena di era digital ini gitu ya, jadi emang gak serba canggih gitu. Terus next nih ya, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan minat anak agar semangat mengikuti pembelajaran di PAUD? Kita sebagai pendidik, pembelajarannya tuh jangan monoton gitu, yang membuat si anak itu menjadi bosan, jadi pengen pulang mulu, atau si anak tuh jadi gak semangat gitu ya. Kita tuh jadinya tuh jangan monoton gitu-gitu aja pembelajaran tuh, jangan. Kita sebagai pendidik juga harus kreatif, inovatif. Jadi gimana ya, kayak belajar sambil bermain. Banyak sekarang ide-ide yang anak itu menganggap itu bermain, padahal di sisi lain itu si anak sambil belajar gitu, tanpa si anak sadari bahwa kita tuh lagi belajar. Jadi itu cara pertama. Dan yang kedua itu harus ngasih reward ke si anak, apa itu dari bentuk lisan ya, ucapan gitu ya, omongan, atau dari bentuk ngasih makanan, misalkan ngejawab pertanyaan pendidik, misalkan menjawab pertanyaan dari guru si anak itu tuh ya. Terus kita kasih makanan gitu, atau ya bagus, hebat, atau kita bikin guru itu bikin apa sih, potongan bintang kayak gitu. Nanti kalau si anaknya tuh bisa menjawab atau aktif si anaknya tuh ya, dalam hal kebaikan aktifnya gitu, kita kasih bintang nih, nanti kita kumpulin siapa yang paling banyak bintangnya gitu kan ya.
Jadi si anak tuh semangat, malah jadinya gak pengen pulang, kadang kayak gitu. Si anak tuh pengennya di sekolah mulu gitu ya. Jadi emang diri guru tuh harus kayak gitu, kreatif gitu, jadi si anak tuh gak bosen. Next nih ke pertanyaan kedua, keenam. Allah, keenam. Bagaimana menangani anak hiperaktif? Bagaimana ya? Gimana, ayo? Gimana menangani anak yang hiperaktif? Anak hiperaktif perlu difasilitasi secara khusus di sekolah. Namun, apabila hal ini tidak memungkinkan, dapat menjalin kerjasama dengan orang tua dalam hal keterlibatan di dalam pendidikan anak. Orang tua dapat diminta untuk membantu guru saat KBM secara bergiliran untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah. Jadi untuk anak yang hiperaktif boleh orang tuanya tuh membantu si pendidik itu untuk menjaga si anaknya di sekolah gitu, membantu guru si orang tuanya tuh gitu ya. Karena misalkan anaknya tuh udah gak bisa diatur sama guru tuh gitu ya, jadi bisa orang tuanya ikut ke dalam kelas untuk menenangkan si anak gitu ya, biar gak hiperaktif gitu. Di sela-sela kegiatan tuh orang tua si anak yang hiperaktif tuh ada gitu, membantu guru. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada kurikulum PAUD? Dari dulu juga ada sih ya kurikulum PAUD tuh, tapi yang emang nggak ditetapkan banget gitu, nggak difokusin banget gitu, nggak kayak sekolah dasar. Kan kalau sekolah dasar itu harus mengikuti kurikulum banget gitu ya, tapi kalau PAUD itu karena untuk membentuk karakter si anaknya aja gitu ya, karena bermain sambil belajar gitu kan ya PAUD, jadi emang nggak terlalu ditetapkan. Mungkin kalau tahun sekarang tuh ada, yaitu keluaran pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang kurikulum PAUD. Jadi emang kurikulum PAUD tuh ada ya, karena masih anak usia dini mungkin ya, jadi nggak terlalu ditetapkan banget, nggak terlalu fokus ke kurikulum gitu. Next, ke pertanyaan selanjutnya. Ke pertanyaan berapa sih? Ya Allah, lupa. Ke-8. Benar, ke-8. Apakah perbedaan antara TK dan PAUD? Kalau PAUD itu merupakan jenjang pendidikan sebelum ke pendidikan dasar yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dapat diselenggarakan dalam bentuk TK, RA, KB, TPA, dan SPS. Dengan demikian, TK merupakan salah satu bentuk layanan PAUD. Jadi emang PAUD itu pendidikan anak PAUD itu kan pendidikan anak usia dini. Jadi TK itu gimana ya? Jadi salah satu bentuk layanannya gitu, layanan si PAUD ini. TK tuh taman kanak-kanak gitu. Salah satu layanan PAUD itu, salah satu layanan PAUD si TK tuh. Jadi beda. Kalau PAUD itu kan pendidikan anak usia dini. Nah kalau TK tuh layanannya gitu, kayak TK, RA, KB gitu. Next, pertanyaan selanjutnya, apa sajakah bentuk
layanan PAUD ya, yang tadi TK, RA, apa lagi sih, KB, TPA, terus BIA, TPQ. TPQ itu kayak yang berbasis agama gitu, kayak yang Kristen khusus Kristen, yang Islam khusus Islam gitu. Atau BKB, Bina Keluarga Balita gitu. Banyak dah. Astagfirullah, ini bahasa Indonesia sama bahasa Sunda tuh dicampur, gak apa-apa ya, berbincang-bincang santai gitu kan. Banyak layanan PAUD tuh, banyak banget pokoknya. Next, ke pertanyaan selanjutnya, mengapa beberapa layanan PAUD tersebut memiliki sasaran usia yang sama? Berbagai bentuk satuan PAUD tersebut dimaksudkan sebagai alternatif untuk memberikan pilihan kepada masyarakat bentuk layanan mana yang paling sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada. Jadi kayak TK itu kadang ada yang murah gitu, jadi sesuai tingkat ekonomi orang tua bisanya kemana. Kadang RA itu mahal gitu, TPA juga mahal, kadang titik tempat penitipan anak gitu, kadang mahal gitu pokoknya mah. Jadi emang kenapa layanan PAUD itu banyak, karena bisa menyesuaikan keadaan orang tua gitu, agar bisa menyesuaikan dengan keadaan orang tua seperti itu. Terus next, ke pertanyaan selanjutnya, apa yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam memilih PAUD bagi pendidikan anaknya? Pilih lembaga yang pembelajarannya melalui bermain dan memberikan stimulasi atau rangsangan pendidikan kepada anak sesuai tahap perkembangannya, agar anak belajar melalui apa yang didengar, dilihat, dicium, diraba atau disentuh, dan dirasakan. Jangan paksa anak untuk menguasai materi pembelajaran sekolah dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, karena belum saatnya gitu. Kadang ada gitu ya orang tua yang milih karena rumahnya tuh dekat dengan TK apa gitu misal. Jadi seorang tua tuh udah aja masukin ke TK itu, belum tentu anak itu cocok dengan TK itu. Jadi kita juga sebagai orang tua gitu harus tahu dulu karakter anaknya seperti apa, cocok gak sih di TK itu. Lebih baik yang jauh bagus daripada yang dekat gak sesuai dengan anaknya gitu. Jangan memaksakan si anak, nantinya kedepannya gak bagus gitu. Pokoknya aja sebagai orang tua juga pokoknya pilih sekolah PAUD gitu ya yang cocok dengan si anak gitu, yang bagus, kualitasnya juga harus dilihat dulu. Bisa gak sih anak kita sekolah di situ juga gitu, kita mampu sebagai orang tua kita, mampu gak sih gitu. Pokoknya harus ini aja, lihat dulu, survei dulu kalau lebih bagus kayak gitu. Nah, sudah di akhir pertanyaan. Saya lihat tidak ada lagi pertanyaan, cuman 10 pertanyaan gitu ya. Jadi cukup sampai di sini saja mungkin ya Q&A-nya. Maaf bila ada salah kata atau tingkah laku saya yang tidak berkenan gitu ya, mohon dimaafkan.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.